Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim winter 2022 adalah Otonari Tenshi Sama. Jadi ya, dia kemarin benar sangat wholesome banget dan gue suka gitu. Jadi dimana apa namanya Fujimiya ini sudah mulai ada sedikit keberanian dan menunjukkan sisi gentleman-nya gitu ya, you know, karena April kemarin Mahir ulang tahun, jadi makanya kan akhirnya memberikan sesuatu hal yang benar-benar membuat Mahir ini benar seneng banget gitu, karena ya pertama kali gitu dia menerima hadiah gitu dari seseorang gitu kan, dan Mahir seneng dan akhirnya menerima sebuah boneka dan sebuah krim gitu kan untuk selalu melembutkan tangannya gitu. Makanya kita akan lihat seruan apalagi tuh kewalsoman apalagi yang akan terjadi di episode 3 kali ini. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 3 dari Istriku Mahiru episode 3. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 3 dari Otonari Tenshi Sama. Let's go. Ya, kayak langsung opening karena kelihatan ini ada balon-balon gitu. Langsung aja. Ya, hari ini gue ditemani air putih ya kan, air putih yang dilapisi oleh Tupperware anti karat ya kan, yang bisa kalian dapatkan di toko-toko kesayangan anda gitu. Kalau gue beli di AC Hardware men, itu nggak penting sih menurut gue. Jadi kalau lu lagi nonton tuh emang paling enak sih ada sesuatu gitu yang lu bisa lu emil gitu atau lu minum gitu. Apalagi lu ngelihat Mahiru gitu kan, wah gila. Masa lu harus sepi kan ketika nonton yang benar-benar lu suka gitu kan. Oke, kita ref dulu. Gue penasaran sih episode ini, ya gue nggak punya gambaran. Syukurnya gitu, gue thanks banget buat teman-teman yang masih setia untuk tidak spoiler nih anime. Thank you banget gue. Jadi gue bener-bener menjaga esensi ini anime agar tetap terjaga gitu. Jadi biar gue bener-bener enjoy reactionnya gitu kan. Oke, episode 3 dari Istriku Mahiru. Sokap nih. Oh, ini ibunya nih kayaknya. Harus harusnya ibunya nih. Harusnya ibunya nih. Ah, kamu bener kan ibunya? Ibunya ini. Suara siapa nih? Bentar, sewinya siapa nih? Sewinya siapa nih? Dah, diusir. Ibunya masih muda ya. Suto. Suto. Siapa Suto? Tahan dulu. Oh, Suto tuh suaminya. Oke, 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 oke. Oh, boleh, boleh. Takutnya ada Mahiru nanti dalam pujian kepada malaikat. Oke. Gue berharap semoga ini bakal jadi lampu hijau sih menurut gue buat Amane gitu loh. Jadi maksudnya kalau lu tahu kalau misalkan ada hubungan dengan Mahiru dan lu direstuin, wah itu the best sih menurut gue. Itu the best sih. Tapi semoga gue salah gitu loh. Biar nggak ketebak aja. Oh damn. Oh damn. Ada Mahiru. Nah, ternyata bener ada Mahiru. Wah, bahaya ini. Ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Wah, bahaya ini. Ibunya tuh curiga nih, bahaya nih. Nah, udah bahaya ini, udah bahaya. Namanya udah mulai bohong nih. Udah mulai curiga. Udah mulai curiga. Udah mulai curiga. Udah mulai curiga nih.
Nah, bener kan? Udah mulai curiga. Ah, cewek ya. Cewek ya. Aja gitu cewek. Langsung nabrak. No way. Dia malah tidur. Ah. Aduh, istri gue. Aku setuju banget. Gue setuju. Tapi mau cantik. Come on. Bener kan gue bilang? Bener kan? Bener kan gue bilang? Pasti direstuin. Sumpah kayak malaikat banget sumpah. Tidur ngepeluk bantal. Gua ini juga nih. Iya bener kan? Lu nggak boleh bohongin perasaan lo gitu. Hmm, sendiri, sendiri, sendiri. Nah, bangun, bangun, bangun. Ohio. Ah, rasa baru sumpah baru nyadar dong dia. Si Koko. Terus kenapa? Ah, nggak pandai, nggak. Amani lu noob sumpah lu nggak bisa nyembunyiin dia gitu. Nggak bisa nyembunyiin Mahiru gitu. Oh. Mhm. Ayo lo. Ah. Ah. Iya, iya. Oh, oke, siap. Siap. Ayo. Ayo, gue dengerin. Mm-mm. Mm-mm. No counter. No counter, no counter. No counter udah. Si Fujima juga udah gue pasrah. Enggak. Ah, oke. Ush, gentleman. Berarti boleh dong. Boleh dong. Ngapain? Ah, ya you know lah. Boleh dong. Oh, diusir. Diusir. Ya udah, diusir gue. Hmm. Dia bukan pacarku. Enggak, gue ingat oh damn, dipantau dong. Tapi setidaknya ada lampu hijau kan, gue bilang. Ada lampu hijau kalau ibunya datang gitu dan ngerestuin dia gitu. Tapi gue penasaran sih siapa Seiunya gitu. Seiunya ibunya gitu. Penasaran gitu. Ya Seiunya si Koko tuh siapa gitu. Si Koko ini.
Hmm, nanti gue bakal jelasin di akhir. Ini kayaknya mungkin akan mempertegas apa yang ada di pikiran Mahiro. I see. Nanti aja. Menurut gue itu cukup 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 vital menurut gue sih kalau urusan ngomongin marga atau tidak. Iya, kan. Ya kan udah mulai mempertegas ini apa yang dipikirin bro, udah fix ini apa yang terjadi padamu, apa yang sebenarnya. Oh, oh, kirain bakal minta kejelas, kirain lo kepo sama masa lalunya gitu. Enggak aku pikir. Oh. Iya, iya. Oh, assalamualaikum. Ya, jaga-jaga. Oh, bener bener sih, bener sih. Iya, kalau istri gue, barang kamu bukan barang apa. Iya, barang aku ya barang kamu juga gitu kan. Ya udah. Ya itu ya, gue happy sih maksudnya ngelihat apa Mahir ini perkembangannya bagus gitu kan makin sini gitu. Apalagi tahu kalau 985. Ya memang begini, siap. Nomor satu. Mahir nomor satu. Balik lagi yang hebat. Iya. Hmm. Oh, surprise banget. Oh, surprise banget. Oh, surprise banget sih. Oh, dan kamu harus diapresiasi. Giga chat, sumpah giga chat. Giga chat, giga chat, giga chat. Amane giga chat, oh fucking giga chat. Oh, gila sih. Gila. Sweet banget sumpah. Come on, suapin, come on, harus, come on. Kalau lu peka, suapin. Oke, oke, pertama makan sendiri. Pasti Uma. Oishi, Uma. Suapin nih, disuapin nih. Kan, ben. Iya. Boleh dong, Bang. Iya. Iya, makanya. Boleh dong nyopin lu. Ya, begitu. Iya bener sih. Gak salah sama Hiro. Oh, balas dendam. Oh, balas dendam. Makan. Come on. Ah, dia nggak bisa nyembuhin rasa 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 senengnya.
Iya kan, bener kan. Mm-mm. Ya salah sendiri lu. Ngasih ngasih makanan yang maksudnya lu nggak apa ya. Mm-mm. Lu buat surprise tapi lu nggak prepare. Oh ya gitulah gitu lah bahasanya lah gitu. Lu jadi malu sendiri gitu. Iya kan? Oh, sumpah. Berasa berasa suami istri ya kan? Demi sayuran sama omelet. Oke. Oke. Perfect. Tapi rasanya, iya, iya rasanya. Oh no. Iya masih belajar. Iya, iya. Ayo lo. Oh, langsung diganti. Pasti enak, pasti enak, pasti enak, pasti enak, pasti enak lah. Itu omelet bener. Kalau tadi telur orak-arik tadi tuh yang dibuat Amani. Nggak gitu. Iya nggak gitu lah. Hmm. Hmm. Pasti itu kekhawatirannya gitu. Ketika gue udah yakin kalau bisa belajar masak sendiri, ya udah gue tinggal gitu. Tapi ya Omane nggak mau. Ya iyalah masa gue harus buang Mahiru begitu aja gitu. Itu maksudnya. Jadi gue lihat di sini ada tiga ya, tiga cerita gitu loh. Ini cerita keempat nih. Bentar, 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 bentar. Gue gue kayaknya tahu nih yang cewek merah ini nih. Ceweknya siapa nih? Yang si Isana, Isana dari Mama Haha itu sama suaranya sama dia. Iya, sama, sama banget. Sama banget. Iya, sama banget ini suaranya. Aku mati. Hmm. Malah mesra-mesraan. Malah mesra-mesraan. Wah, kayaknya minggu depan nih kayaknya. Kalau melihat berapa menit lagi udah selesai sih. Kalau aku yang ngajak gimana? Kalau aku yang ngajak gimana?
Ayo, ayo jalan sama aku. Hmm. Hmm. Jadi mereka, sorry, mereka yang datang ke sini gitu loh. Bukan, enggak, tapi sama kamu. Tapi sama kamu. Oh damn. Enggak. Enggak, lu kenapa-napa Mahiru, no. Itu bohong. Perasaan itu bohong. Enggak, no. Ya. Oh. Deto. Kencan, come on. Aduh. Oh, oke. Pengen main game. Ah. Buset. Wait. Itu duduk. Iya, makanya gue bilang. Berani-beraninya lu nunjukin kemesraan di rumahnya. Mana duduknya begitu lagi. Duduknya begini. Hmm. Iyalah mau yang mau sama si Ama nih. Iya nggak? Woi. Oh damn. Jadi memang mereka belum tahu. Iya, mereka belum tahu. Damn. It's the fucking game. Ya, ya, ya ketahuan. Mampus. Ya itu memang 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 takdir, itu takdir sih emang. Ternyata lagunya tetap sama ya. Endingnya tetap sama gitu. Tapi jujur ya, ini gue jujur aja sih. Gue nggak pernah dengerin lagu ini gitu. Walaupun ini lagu lama dan cukup famous, gue nggak begitu, nggak dengerin lagu ini. Makanya gue baru tahu gue. Dan dinyanyikan oleh CEO-nya Mahilu sendiri gitu. Si Sayami gitu. Oke. Dan mau nggak mau, Itsuki dan lain-lainnya bisa bisa tahu kalau misalnya ternyata Mahiru tetanggaan sama si Amane tetanggaan sama Mahiru gitu, yang merupakan eh, malaikat yang selama ini mereka lihat gitu kan di kelas gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa gue jelasin di episode ini gitu. Jadi yang pertama sudah pasti tentang ibunya gitu. Ya gue nggak tahu si ceweknya siapa yang ngisi suaranya, tapi kayaknya entahlah, gue no clue sih, karena suaranya
agak asing menurut gue, cuman gue nggak tahu siapa. Nah, mungkin bakal dikasih tahu oleh teman-teman gue di komentar kira-kira siapa CEO dari ibunya si Amane gitu. Nah, terus yang kedua ini masih tentang ibunya Amane. Jadi memang ibunya Amane gitu kan ngasih semacam lampu hijau lah gitu kan, atau sebuah sinyal kalau misalkan hubungan mereka tuh direstui, walaupun memang ibunya Amane sendiri ngerasa bahwa ya kalian cocok, maksudnya gitu ya, kalian cocok gitu kan, dan menitipkan anaknya ke Mahiru agar dia bisa tumbuh dengan baik gitu kan. Itu sumpah sih, itu kalau gua di posisi mereka gitu, gua pasti bakal bingung sih mau ngapain gitu kan, bingung lah, jawab seperti apa juga bingung gitu, karena ya itu, karena si Amane sendiri juga udah direstuin gitu kan sama ibunya gitu kan untuk deketin Mahiru, dan dia tidak marah gitu, maksudnya ibunya tidak marah gitu kan misalkan yang dideketin yang disembunyiin itu adalah Mahiru gitu kan, karena cantik juga gitu kan. Dan makanya kan akhirnya ibunya ngerestuin gitu secara tidak langsung gitu. Lalu yang kedua soal hadiah ulang tahun, hadiah ulang tahun lagi, hadiah inilah karena sudah dapat nilai tertinggi lah gitu kan, dan Mahiru diberi kue gitu kan, diberi kue, dan itu jadi satu-satunya hadiah yang sebenarnya itu tidak perlu terlalu diapresiasi gitu sama Mahiru gitu kan, tapi karena memang si Amane ini emang gigajet ya kan, bucin banget, yang memang bener-bener apa ya, selalu memberikan sesuatu yang surprise gitu lah ke Mahiru dari kemarin kan, makanya akhirnya dia ngasih kue gitu. Tapi lucunya dia tidak prepare kan, maksudnya dia tidak preparing gitu kan, kok misalnya ternyata Amane bisa semanis itu gitu kan. Makanya kan itu sumpah itu kayak gue mau ngasih sesuatu tapi gue nggak prepare gitu, jadi makanya akhirnya gue yang kena sendiri gitu, jadi makanya itu kocak banget sih, itu natural banget menurut gue. Terus yang ketiga ya kan soal ya itu soal Christmas gitu kan. Jadi memang Mahiru dari sebelum kenal Amane juga dia selalu sepi dan sendiri gitu kan, nggak tahu mau sama siapa gitu kok misalkan lagi Christmas gitu kan. Makanya ketika lihat salju gitu kan, ini menjadi pengalaman mereka dia gitu kan, antara Amane dengan Mahiru gitu kan. Nah makanya di sini gue lihat bukan itu, maksud gue dalam artian belum sampai ke salju, maksudnya dalam artian ini menjadi pengalaman pertama mereka gitu kan, apakah mereka ini bakal jalan bareng apa enggak gitu. Makanya kan si Mahiru Mama ini bilang ke Mahiru, kok misalkan lu jangan muncul dulu ya, maksudnya lu jangan muncul di malam Christmas gitu kan, takutnya nanti temen gue tahu kalau misalkan ternyata kita tetanggaan gitu kan. Makanya kan akhirnya meminta Mahiru untuk untuk jangan datang dulu ke rumah gitu. Nah tapi ketika nanti di Christmasnya mereka berniat untuk menghabiskan waktu mid time-nya secara bersama lah gitu. Jadi benar-benar quality time-nya mereka berdua gitu lah ketika di hari Natalnya gitu kan. Tapi ketika nengok keluar, ketika ngeliat ada salju, ternyata ada Mahiru di sebelah. Jadi makanya sekarang Itsuki tahu kalau misalkan Itsuki dan cowoknya tahu kalau misalkan si Mahiru ini tetanggaan sama Amane. Nah ini mungkin bakal jadi rahasia di mereka berempat aja menurut gua, jadi nggak sampai yang kemana-mana gitu, mungkin rahasia berlima lah sama emaknya gitu kan, kayak gitu. Jadi makanya udah, jadi semuanya jadi tahu gitu kan, dan gue berharap semoga si Itsuki ini tidak membocorkan ke teman-teman yang lain gitu loh, kalau misalkan ternyata Amane ini tetangga nama si Mahiru gitu, karena bahaya men kalau misalkan mereka bisa tahu gitu kan, takutnya nanti Mahiru Amane malah bakal jadi di bulan-bulanan lah masih cowok gitu kan, jadi anggapannya kayak cowok macam apa itu ya kan bisa deket sama Mahiru yang ternyata adalah seorang mereka dan lu bukan levelnya, lu udah klasik banget menurut gue sih. Jadi makanya kan pasti itu yang bakal dihindari gitu kan sama Amane gitu kan, makanya nggak mau ngasih tau ke siapa gitu. Nah jadi ada kemungkinan menurut gue nih ya, kalau misalkan ini ceritanya akan terus berlanjut gitu, mungkin jatuhnya kayak Backstreet. Lu tau Backstreet? Backstreet itu jadi kayak mereka menjalani hubungan tanpa status, jadi benar-benar mereka ini menjalankan sebuah hubungan pacar tapi orang-orang tuh nggak tahu. Itu namanya Backstreet. Kalau zaman gue ya, kalau zaman kalian ini apa namanya gue nggak tahu, tapi kalau zaman gue namanya Backstreet. Itu mungkin bakal terjadi, cuman gue nggak tahu apakah di season ini atau nanti
di season selanjutnya. Gue nggak tahu lah, gue nggak tahu ke depannya cerita seperti apa, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue berharap semoga ada lah gitu kejelasan hubungan antara mereka berdua gitu. Nah, kalau soal Mahiru ini panjang ceritanya, men. Jadi sebenarnya gue nggak mau jelasin terlalu lebar. Takutnya gue juga takut salah gitu kan, karena gue nggak baca LN-nya, dan gue juga nggak tahu ceritanya gitu. Menurut gue kayaknya Mahiru ini ada korban broken home menurut gue. Jadi kenapa sih selama ini yang dia dapatkan dari Amane, dari pokoknya kebanyakan dari Amane lah, entah itu hadiah, kebaikan, ketulusan, semua itu yang didapat dari Amane itu menjadi sebuah hal yang baru gitu bagi Mahiru. Yaitu karena ketika kita kalau misalkan kita lihat ekspresi lah yang terima oleh Mahiru, yaitu lu kenapa-napa Mahiru, lu tuh ada yang lu sembunyiin gitu. Makanya kan dari sini gue langsung nebak kalau misalnya Mahiru itu udah punya masalah gitu sama keluarganya gitu kan. Makanya ini jatuhnya kayak mungkin broken home. I don't know gitu, apakah broken home atau memang Mahiru ini seperti Sayu gitu. Jadi ada masalah dengan temennya gitu kan, dan akhirnya dia ada problem dengan ibunya, dan ibunya ini salah sangka gitu. Mungkin bisa seperti itu, sama persis. Atau mungkin memang ada masalah dengan ibunya yang membuat Amane itu tidak bersahabat dengan ibunya gitu. Atau mungkin dia broken home, jadi pisah aja gitu. Jadi dia adalah korban broken home dan dia tidak bisa merasakan kasih sayang baik ibunya atau ayahnya. Cuma menurut gua kayaknya nih Mahiru ini mungkin akan lebih banyak masalah ke ibunya sih, ibu kandungnya gitu. Cuma gue punya feelingnya tuh ke sana gitu, karena memang orang pertama kali yang dimunculin di episode ini ya ibunya Amane. Jadi ketika dia inget ibunya Amane, maka dia inget ibunya dia sendiri gitu. Nah itu mungkin itu jadi masalah gitu, masalah antara dia dengan ibunya dia sendiri gitu kan, ibunya Mahiru dengan ibunya gitu. Makanya mungkin seperti itu gitu, tapi ya gue nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi yang jelas ini bisa jadi broken home, atau memang dia ada masalah sama ibunya gitu. Mungkin ibu tiri, atau mungkin memang ibu kandung yang memang tidak bersahabat aja sama dia gitu. Ya mungkin gua nggak tahu, karena kan belum kelihatan ke depannya seperti apa. Nah makanya ketika gua tahu kalau misalkan dia ini adalah anak yang berada atau anak kaya, ya kan, Mahiru kan anak kaya gitu kan. Dan di situ gue yakin pasti ada pembantu yang bahkan selalu selalu ada untuk dia gitu. Makanya kan akhirnya kenapa dia bisa belajar masak itu dari pembantunya, bukan dari ibunya, seperti itu. Jadi makanya itu kayak sudah seperti itu, kayak bakal begitu gitu masuk. Nah ke depannya tuh kayaknya bakal seperti itu. Jadi kayak kalau memang benar ya gue nggak kaget, tapi kalau misalnya ternyata salah, semoga salah gitu, karena memang moga aja apa yang gue katakan ini semua salah gitu. Jadi biar lebih nggak ketebak aja ceritanya seperti apa gitu. Jadi menurut gue seperti itu. Jadi kenapa sih sama ini Mahiru bisa masak gitu kan, itu bukan karena otodidak, memang karena dia orang berada, dan dia lebih sayang dengan bibinya gitu, atau sayang dengan pembantunya. Dan apa yang bibinya ajarin ke Mahiru yaitu bisa dia tangkap dengan baik. Nah kayak akhirnya dia bisa belajar masak kan, seperti itu. Jadi makanya dia tidak terlalu banyak hal-hal yang bisa diambil dari ibunya gitu, selain kesedihan gitu. Itu aja dari gua. Yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime Winter apalagi yang harus lu bahas. Paling suka kalau tinggal di like saja, dan notifikasinya agar rutin video gua. Dan sampai bertemu lagi di selanjutnya. Bye.